Kemudian, nah ini tadi kita sekarang belajar kultur jaringan ya. Jadi kultur jaringan itu ada satu teknik cloning tumbuhan gitu. Satu klon tumbuhan merupakan populasi nah, explain. Baca sendiri ya guys. Jadi kalau misalkan gampangnya sih, kadang aku males baca. Nah ini prosesnya. Misalkan ini ada tanaman utuh, tanaman dewasa. Kita ambil bagian apapun, terserah. Mau daun, mau batang, mau akar, terserah. Kemudian kita cincang kecil-kecil. Pokok kita cincang sekecil mungkin sehingga jadi explant. Kemudian nanti explantnya itu kita bersihin, kita sterilin pakai alkohol, terus pakai alkohol, tapi jangan direbusin, nanti kalau direbus selnya malah mati. Kalau mati malah nggak bisa dipakai. Pokoknya kita bersih, bukan pakai alkohol, pakai aquades kayaknya. Terus habis itu kita masukin ke dalam tabung reaksi. Biarkan dia itu sendiri. Nanti kalau misalkan udah jadi explant, terus kita taruh di tabung reaksi, nanti dia akan membentuk kalus. Kalus itu maksudnya akar-akar kecil gitu. Jadi misalkan dari satu daun doang, nih kamu ambil satu daun doang ini, dia bisa menghasilkan 100 tanaman. Gila, bayangin cuma satu daun gini doang. Terus gimana kalau kamu pakai satu pohon? Itu lebih efisien banget dibandingkan kamu menanam pohon. Karena kamu menanam pohon satu biji itu jadi satu pot. Sedangkan kalau ini kamu cuma ambil satu daun aja udah jadi 10. Kayak gitu berarti kan sangat efisien sekali kan. Kemudian juga nggak makan tempat karena tempatnya cuma segini doang. Sedangkan kalau pohon kamu kudu pakai pot. Sedangkan kalau ini kamu cuma pakai tabung reaksi sama cawan petri doang. Terus habis itu lama-lama si planet ini yang udah jadi tanaman namanya planet ya. Dia tuh nanti bakalan tumbuh dan berkembang, tapi belum bisa kita pindahin ke medium tanah. Kak, Dia boleh berproses minta gitu. Gimana? slide yang sebelumnya nggak, Kak? Wait. Ini. Iya. Nah. Dah? Makasih, Kak. Terus kalau misalkan akarnya udah kuat, udah siap dipindah, kita proses dulu, nggak langsung ke tanah. Pertama kita taruh di jerami kering, tahu kan? Kita taruh di polybag dulu. Nanti kalau misalkan akarnya udah kuat lagi, kita pindahin ke medium yang lebih kuat sampai akhirnya bisa kita lepas ke alam bebas atau kita bisa tanam di tanah. Gitu prosesnya. Next. Ada mau tanya nggak yang kultur jaringan? Kak, bisa diulang lagi Kak penjelasannya tentang kultur jaringan? Tadi ada gangguan. Oke, nggak apa-apa. Tunggu. Nah, jadi pertama nih kan satu pohon. Kamu mau ambil bebas terserah, kamu ambil daunnya, kamu ambil batangnya, kamu ambil akarnya, kemudian kamu cincang kecil-kecil sehingga dia akan jadi explant. Nah, explant ini nanti bakal kita tumbuhin di medium kultur jaringan. Emang harus steril sih tempatnya, karena kalau misalkan nggak steril dia bakalan mati. Karena kan dia itu banget ya, sensitif banget. Kemudian lama-lama setelah kita taruh di cawan petri atau di mediumnya itu, nanti dia tuh bakalan tumbuh kalus. Kalus itu akar-akar kecil, akar-akar halus. Nanti dia bakalan tumbuh akar, terus bakalan tumbuh daun, bakalan tumbuh batang, tapi dalam bentuk yang kecil banget gitu, namanya kalus. Kemudian nanti planetnya ini dia kan makin gede nih. Nanti kalau makin cukup umur, dia bakal dipindah ke medium yang lebih maksudnya yang lebih alami gitu. Karena kan nih kerjanya semua di lab kan dan harus steril gitu. Kemudian kalau misalkan dia udah kuat, kita bakalan pindah ke medium yang lebih berat dalam tanda kutip. Maksudnya ke medium kayak misalkan kayak jerami, kita bakal pindahin ke jerami dulu sebelum kita pindahin akhirnya ke tanah. Nanti kalau misalkan akarnya udah kuat, tanamannya udah makin dewasa, udah makin siap dilepas ke alam bebas, baru deh boleh kita tanam di tanah. Kayak gitu prosesnya. Dan biasanya satu daun ini dia bisa menghasilkan 10 bahkan ratusan sih satu biji daun ini. Makanya tuh tadi aku bilang dia lebih efisien karena dengan satu daun aja kita bisa menanam 10 pohon dibandingkan kita nanam satu biji satu pohon kayak gitu. Kak, mau tanya boleh? Oh, boleh. Maksud aku sama mikro apa sih? Kenapa? Proses kultur jaringan berapa lama, Kak? Tergantung tanamannya sih. Kamu pakai tanaman apa, tapi rata-rata tuh paling 3 mingguan ya, 2 mingguan, sebulanan lah. Oh iya Kak, tapi aku mau nanya dong Kak. Bertahap. Prosesnya bertahap. Maksudnya
2 hari itu baru tumbuh kalusnya, terus nanti bakalan tumbuh planetnya gitu sampai dilepas ke alam bebas itu mungkin 1 sampai 3 bulan baru bisa dilepas ke tanah kayak gitu. Kenapa tadi yang mau nanya Itu Tiara ya? aku mau nanya, itu unsur makro sama unsur mikro tuh apa sih Kak? Kok bisa jadi kayak gitu? Itu isinya apa gitu? Mana? Kandungannya. Oh, ini Kandungan unsur makro sama ini kan misalkan nih ya, kalau misalkan kalian mau kultur apapun, mau kultur jaringan, tumbuhan ataupun kultur bakteri, nanti kan kalian bakalan taruh di agar ya. Nah, agarnya itu ada nutrisi atau nutrien buat si tanaman atau bakteri yang kamu yang kamu kulturin. Nah, unsur makro dan mikro itu nutrisi buat dia makan. Kayak gitu. Jadi nutrisi buat si bakterinya gitu Kak? Iya, karena kan bakteri butuh makan. Kalau misalkan nggak ada makanan, nggak ada yang bisa diolah sama bakterinya, nanti bakterinya malah mati karena nggak bisa metabolisme. Oh gitu. Kak mau nanya. Kak, aku mau nanya. Iya. Kak mau nanya. Iya, boleh. Jadi Kak, siapa duluan tadi? Hah? Kan tadi kakak bilang ada kultur jaringan yang di tumbuhan sama di bakteri. Kalau yang di bakteri berarti prosesnya sama kayak gini. Kalau di bakteri, misalkan ya, aku pernah nyoba kultur bakteri. Jadi misalkan kentang yang jamuran, itu kamu ambil, terus kamu taruh di medianya tuh agar yang udah dikasih nutrisi. Jadi bukan cuman agar yang kita makan, tapi agar yang kita makan itu ada campuran nutrisi-nutrisi buat bahan dasar si bakteri itu bermetabolisme. Kemudian kalau misalkan udah dituangin tuh si medianya, terus kamu olesin bakteri dalam bentuk zigzag. Jadi nanti kamu pakai pinset itu kamu zigzagin arahnya. Karena kalau misalkan kenapa zigzag? Karena itu bakalan memperluas permukaan dibandingkan kamu cuman lurus doang. Kalau misalkan lurus doang itu dapat bakterinya cuma dikit, tapi kalau zigzag itu lebih banyak. Nah, nanti kamu diamin aja 2 hari, nanti dia udah mulai tumbuh, udah mulai kelihatan gitu loh. Terus tapi namanya hewan mikroskopis, ya mungkin yang kelihatan di mata kita tuh cuma titik-titik doang, tapi kalau misalkan kamu amatin di mikroskop ya nanti dia kelihatan bakterinya kayak gitu. Sama, tapi kalau ini bukan mikroskopis, kalau yang tumbuhan dia kelihatan kasat mata, kok nggak perlu pakai mikroskop. Kak mau nanya. Boleh. Kalau kultur jaringan ini bisa berlaku untuk seluruh tanaman Kak? Seluruh jenis tanaman? Atau hanya tanaman tertentu? Untuk sejauh ini yang aku tahu bisa semua tanaman. Asalkan tanaman induk, karena kan nanti hasil dari si kultur jaringan ini dia memiliki tanaman yang sifatnya sama persis dengan induknya kan, itu kelebihannya, dan dia menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Jadi ini bisa kita lakukan kultur jaringan itu untuk tanaman-tanaman yang dibudidaya atau tanaman yang udah langka kayak gitu. Tapi untuk sejauh ini yang aku tahu untuk semua tanaman bisa. Kak, makasih banyak Kak. Kak, aku mau nanya. Boleh. Kak, ciri-ciri tanamannya udah bisa dipindahkan ke medium tanah itu kalau udah bagaimana ya Kak? Planetnya udah bagaimana gitu ya Kak? Kalau baru bisa Nanti dipindahin. kelihatan kok. Kayak misalkan kamu beli bibit di abang-abang tanaman. Kan itu masih kecil banget kan, masih kita taruh di polybag kan, karena kalau misalkan kita taruh di tanah nanti dia mati. Sama kayak gitu, nanti dia bakalan tumbuh kayak bibit dari planet itu, nanti dia bakalan tumbuh kayak bibit dan kayak tanaman biasa. Jadi kalau misalkan dia udah di polybag, perlakuannya sama kayak kamu merakuin bibit tanaman kayak gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Lanjut ya. Next. Nah, sekarang ini menggunakan rekayasa genetika. Nah, yang tadi aku bilang rekayasa genetika atau DNA rekombinan atau pencakokan gen, terus nama lainnya apa ya? Transplantasi gen kayak gitu. Jadi itu ribet dah. Ya emang rada ribet sih. Lebih ribet dibandingkan yang bioteknologi tradisional atau konvensional karena tidak semua orang bisa dan tidak semua orang punya alatnya kayak gitu. Oh iya, by the way aku lupa guys, maafin. Untung diingetin. Ini dia kan tadi aku bilang dia disterilin dulu kan si tumbuhannya ini. Dia disterilin pakai autoclave namanya. Buat mensterilkan si tanamannya ini gitu. Jadi nggak direbus, nggak pakai alkohol. Dia pakai autoclave. Autoclave itu kamu tahu alat presto nggak?
presto daging, presto ayam. Ya pokok alat Oh, presto iya. tahu kan? Iya, Nah, tahu iya Kak, tahu. bentukannya sama kayak gitu. Bentukannya sama kayak gitu. Autoclave Hmm. gitu. Tapi jangan kamu coba ya, misalkan kamu nggak punya autoclave di rumah, terus kamu pengen bikin cold jaringan, kamu pakai presto punya ibumu ya jangan. Beda. Serupa tapi tak sama dia.